warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kepada rekan-rekan guru se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Subandono dari program keahlian teknik tenaga listrik SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menyampaikan secara detail tutorial tentang pembuatan alat uji dan ukur untuk motor induksi satu pasang. Rekan-rekan guru yang saya hormati, bahwa pembuatan untuk alat uji dan ukur motor induksi satu pasang ini sebetulnya kita dasari dari pengalaman, karena beberapa dari rekan-rekan kita mungkin tidak asing lagi dengan yang namanya kompetensi rewinding. Nah, di dalam kompetensi rewinding itu tentu yang paling memakan waktu durasi terbanyak itu pada saat pengujian dan pengukuran. Oleh karena itu, sebagaimana yang saya sampaikan di sini, bahwa pada saat pengujian dan pengukuran, masalah yang timbul pada waktu durasi yang diperlukan, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih lama dari yang diperkirakan. Nah, untuk itu kami mencoba untuk memberikan solusi bahwa harus diperlukan atau kita membutuhkan sebuah peralatan di mana peralatan tersebut mempunyai fungsi dapat melaksanakan pengujian dan pengukuran ini secara massal. Yang pertama, solusinya adalah alat tersebut harus berfungsi untuk memangkas waktu. Karena rewinding itu harus dilakukan dalam satu kelompok, dalam satu kelas itu bisa beberapa kelompok, dan ketika kelompok ini selesai bekerja, maka pengujian dan pengukuran pada rewinding harus dilakukan. Oleh karena itu, dengan alat ini, waktu untuk pengujian nanti dapat lebih singkat. Yang kedua, alat tersebut harus ekonomis, karena kita berwawasan daripada lingkungan, maka alat tersebut kita dapatkan dari barang bekas. Di sini kita sampaikan bahwa alat tersebut ekonomis namun mempunyai akurasi tinggi. Nah, untuk menunjang ekonomisnya itu kita kepada barang-barang bekas yang ada di sekolah kita di SMK Negeri 2, di mana beberapa bahan itu kita dapatkan dari sarana dan prasarana sekolah yang rusak. Nah, itu kita manfaatkan limbah tersebut kita daur ulang, kemudian kita pakai untuk alat tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk terutama pengujian yang massal, karena beberapa kelompok harus cepat di dalam pengujian pengukuran itu, maka alat tersebut, alat yang hendak kami buat ini mempunyai maksud untuk memangkas durasi pembelajaran, dan ini tidak bisa dipungkiri di dalam pembelajaran praktek. Seringkali kita banyak membutuhkan waktu di dalam proses-proses tersebut. Rekan-rekan guru yang terhormat, di depan kita sekarang ini ada sebuah stator, di mana stator ini dalam kondisi belum ada kumparan sekali, jadi belum ada sama sekali. Nah, stator ini yang nanti kita lakukan pekerjaan praktek rewinding untuk anak-anak melaksanakan daripada proses pembelajaran. Nah, yang kedua adalah rotor. Nah, ini rotor juga kita perlukan nanti di dalam pengujian, karena rotor ini berfungsi untuk mengetahui daripada putaran. Jadi dari dua bahan tersebut, dari stator dan dari rotor inilah nanti alat uji itu kita lakukan atau kita buat. Demikian. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, bahwa untuk melaksanakan pembuatan alat uji dan ukur motor induksi satu pasang diperlukan beberapa kompetensi, dan kompetensi tersebut seperti yang saya tulis di papan ini. Yang pertama adalah mengukur, kemudian yang kedua memotong, yang ketiga mengebor, keempat mengelas, kelima penggunaan alat lukis, dan yang nomor 6 kepada kompetensi perakitan. Nah, dari masing-masing kompetensi ini, apabila Bapak Ibu guru sekalian mau
menguasai atau misalnya memberikan pembelajaran kepada siswa, maka 6 kompetensi tersebut sudah harus bisa dikuasai terlebih dulu sebelum melaksanakan pembuatan daripada alat uji dan ukur dari sebuah motor induksi satu pasang. Untuk kompetensi yang pertama, di sini sebagai contoh ada beberapa alat-alat pengukuran secara manual atau kita lakukan secara menggunakan tangan biasa. Nah, untuk beberapa alat ukurnya di sini kita dapatkan ada penyiku 30 cm, kemudian ada penggores, kemudian ada pensil atau menggunakan alat yang lain, kemudian ada meteran roll, kemudian jangka sorong seperti ini, kemudian yang terakhir adalah mistar baja 60 cm. Demikian alat-alat yang kita perlukan di dalam kita menguasai untuk kompetensi pengukuran. Kompetensi yang kedua adalah kompetensi kita melaksanakan pemotongan. Sebagai contoh, kita mempunyai kabel bekas. Ini yang nanti sebagai bahan alas atau landasan dari peralatan yang kita buat nantinya. Yang pertama, kita siapkan bahan yang tidak dipotong dan kita laksanakan pengukuran terlebih dulu panjang daripada alas atau landasan yang kita butuhkan. Cara penggunaan dari mistar baja ini, kalau kita menggunakan ini terbalik dengan seperti kita gunakan penggaris-penggaris seperti biasa. Diperhatikan di sini tidak ada angka 0. Jadi angka 0 nanti akan digantikan dengan pena gores yang nanti menempel pada angka 0 di penggaris baja. Jadi kalau kita membutuhkan 30 cm, misalnya seperti penggaris ini kita membutuhkan 30 cm, maka cara pengukurannya adalah kita balik seperti ini penempatannya, kemudian angka 30 pada sisi sebelah kanan seperti ini. Nah, penggores ini kita tempelkan pada angka 0-nya, kemudian kita lakukan penggoresan. Nah, seperti ini. Di sini akan membuat tanda penggores tersebut bahwa ini adalah untuk panjang 30 cm. Selanjutnya, dari penggoresan ini kita menggunakan penyiku seperti ini 30 cm, kita letakkan dalam posisi siku seperti ini, kemudian kita laksanakan penandaan atau penggoresannya. Di sini kita mendapatkan satu garis 30 cm yang lurus. Ini untuk pengukurannya. Kemudian bagaimana proses pemotongan? Kita menggunakan gergaji besi. Gergaji besi ini diperhatikan bahwa untuk gergaji besi ini, untuk gigi bilah gergajinya harus menghadap ke belakang. Kenapa? Apabila gigi gergaji ini menghadap ke depan, pada saat kita menggores, pada saat kita melaksanakan penggajian, gigi ini akan menumpulkan langsung pada benda kerja, sehingga pada gigi gergaji ini akan putus atau rontok. Dan yang lebih parah lagi, nanti kerusakan yang timbul pada bilah gergaji tersebut. Jadi untuk bilah gergaji ini, untuk gigi gergajinya kita arahkan ke belakang, sehingga pengambilannya akan lebih bagus hasilnya, dan yang kedua menjadi lebih awet. Setelah benda kerja kita beri tanda goresan seperti ini, maka saatnya kita lakukan pemotongan dengan menggunakan gergaji besi. Benda kerja kita jepit pada ragum, dan ini gergaji sudah kita setel dalam kondisi untuk bila gergajinya gigi gergaji ada di belakang. Perhatikan, jadi
Gergaji kita tempelkan dulu lurus pada garis yang tidak kita potong. Kemudian yang kedua, tempelkan ibu jari pada bilah gergaji. Ini memandu daripada gergaji besi yang kita gunakan agar tetap lurus. Gerakannya adalah pertama kita tarik ke belakang dulu, kemudian baru ke depan. Baiklah rekan-rekan, untuk kompetensi yang ketiga kita lakukan sekarang kompetensi untuk mengebor. Nah, untuk kompetensi mengebor, peralatan yang kita butuhkan adalah palu, kemudian penitik, kemudian penggores, jangka sorong, dan mata bor. Nah, untuk melaksanakan pengeboran, yang pertama kita perlu tahu dulu berapa atau tempat yang hendak kita lakukan pengeboran. Dengan cara kita menggunakan penggores, kita menggunakan penyiku misalnya, seperti ini. Kita lakukan misalnya pada kondisi atau pada tengah-tengah benda kerja misalnya. Di sini kita lihat pengukurannya ada 3,5 cm. Kita tandai tengahnya, kita perkirakan sekitar 175, ada di sini. Ini kita berikan tanda gorisan terlebih dulu. Nah, seperti ini. Nah, dari tanda ini kita buat menyilang. Setelah kita tandai tempat di tengah di mana kita akan mengebor, kita laksanakan penandaan dengan menggunakan penitik dengan palu. Ujung jari kita, jari tangan kita di sini memandu daripada ujung penitik mengarahkan kepada titik yang hendak kita lakukan pengeboran. Nah, seperti ini, miring lurus seperti ini. Kemudian kita tegakkan, kemudian kita pukul sekali. Nah, di sini kita mendapatkan benda kerja sudah dalam kondisi titik yang terluka. Dan selanjutnya kita pilih dengan menggunakan jangka sorong berapa mata bor yang kita perlukan. Untuk itu, apabila mata bor ini kita lihat, di sini ada diameter daripada mata bor yang sudah tersedia. Namun seandainya mata bor tersebut sudah rusak, berapa diameternya, maka kita contohkan misalnya seperti ini. Karena luka yang diterima ini pada mata bor itu sudah hilang untuk penandaan berapa diameternya, maka kita gunakan jangka sorong seperti ini. Kita lakukan pengukuran, kemudian kita lihat, kita ukur. Di sini ada tertulis 5,5 mili. Jadi untuk diameter mata bor ini adalah 5,5 mili. Nah, setelah itu nanti kita lakukan pengeboran dengan menggunakan mesin bor yang tersedia. Setelah benda kerja kita titik seperti yang kita lakukan seperti tadi, kita bisa menjepit daripada benda kerja kepada bagum bor. Perlu diketahui di dalam penggunaan mengebor, karena kita menggunakan mesin bor duduk seperti ini, kita harus tahu dulu bagian-bagiannya. Yang pertama, sebelum kita mengatur kondisi berapa ketinggiannya, kita pasangkan terlebih dulu mata bor ke dalam cak drillnya. Ini cak drillnya kita buka, kemudian kita tutup. Ini dalam kondisi mata bor harus tertanam di cak drillnya. Dengan menggunakan pengunci, kita lakukan penguncian mata bor terhadap cak drill ini 3 sisi. 1, 2, dan 3. Dengan penguncian yang merata ini, diharapkan mata bor tersebut dapat terikat dengan kencang pada cak drillnya. Untuk itu diperlukan bahan lunak, misalnya kayu, ini untuk mencegah apabila terjadi pengeboran nanti,
dan mata bor akan menembus langsung, itu terhindar dari ragumnya dia akan mengenai pada bahan lunak kayu yang kita siapkan. Jadi kayu tersebut bisa kita letakkan di bagian bawah, nah di sini, untuk menopang daripada besi yang kita rati sekali lagi. Nah ini dalam kondisi bahan tersebut seandainya kita lakukan pengeboran dan tembus, maka mata bor tidak mengenai langsung pada ragum mejanya. Yang kedua, setelah kita pasangkan mata bor ke dalam cakirnya, kita dapat mengatur ketinggian berapa kedalaman daripada bor tersebut, yaitu kita lakukan dengan memutar ini sebelah ini, dalam memutar pengunci meja dulu, kita putar untuk mengurangi dulu ini, mengendorkan. Kemudian yang berikutnya kita mengatur kedudukannya berapa daripada ketinggian mata bor tersebut. Setelah didapatkan, kita kunci lagi ketinggiannya seperti ini dengan searah jarum jam. Kemudian kita lakukan pengeboran. Kemudian pengeboran ini dapat kita berikan dengan tenaga listrik dengan menekan tombol on dan off apabila kita ingin mematikannya. Untuk menggerakkan mata bor kita lakukan dengan menggunakan tuas. Di sini ada 3 tuas yang kita bisa lakukan naik dan turunnya tuas. Baik, kita sesuaikan dulu. Setelah kita atur dulu tentang presisi daripada penanda tadi dengan mata bornya. Nah, seperti ini. Apabila mata bor tersebut sudah tidak bergoyang atau tidak menunjukkan miring kiri atau kanan seperti ini, ya ini berarti sudah lurus, maka bor dapat dinyalakan. Seperti ini. Kemudian kita lakukan pelan-pelan dengan menggerakkan tuas ke bawah dan kita lakukan pengeboran seperti ini. Untuk pengeborannya, karena di sini menggunakan besi yang lunak atau besi biasa, ini tidak perlu cairan pendingin, tetapi untuk beberapa jenis bahan baja misalnya dia diperlukan pendingin. Pendingin dapat menggunakan air biasa atau menggunakan air coolant yang memang tersedia untuk itu. Kita lakukan pengeboran seperti ini. Nah, hingga kita dapatkan pengeboran tersebut betul-betul tembus. Dan kita matikan, kemudian kita buka seperti ini. Ini adalah hasil pengeboran. Kompetensi berikutnya adalah kompetensi mengelas listrik. Nah, di sini sudah ada alat las listrik. Ini merek Nautica 1800 watt. Kemudian ada pengaman daripada kilatan alat listriknya. Kemudian di sini kabel massa, kemudian kabel untuk elektroda, dan ini adalah elektrodanya, dan kabel putih di sini adalah sumber yang dari listrik. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengelasan pada benda kerja seperti ini. Nah, untuk mendapatkan pengelasan yang terbaik, maka kita yang pertama harus tahu berapa besaran daripada diameter tersebut, diameter elektroda, dengan melihat spesifikasi pada peralatan di sini. Karena diameter elektroda ini adalah 3,2, maka ini kita bisa atur derajat daripada arus tersebut untuk berada di posisi 3,2. Seandainya besaran ini kurang dari yang diperlukan, maka yang terjadi nanti pengelasan tidak akan membuatkan hasil yang baik. Nah, untuk mengatur itu kita dapat menggerakkan tuas yang ada di sebelah depan ini, kita dapat naik turunkan ke kiri, ini menurunkan, sehingga kalau kita perhatikan di sini derajat ampernya menjadi turun. Kemudian kalau kita ke kanan, dia menjadi lebih tinggi atau lebih besar.
Setelah kita atur kondisinya 3.2 karena memang dengan diameter di elektrodanya diameter 3.2, maka selanjutnya kita pasangkan pada cekam elektroda. Cekam elektrodanya di sini ada bilah 1, 2, 3, 4 posisi. Jadi ini elektrodanya bisa dipasang 90 derajat seperti ini, bisa dipasang 45 derajat seperti ini, ataukah kita pasangkan lurus seperti ini. Jadi tergantung dari kita. Umumnya orang-orang menyukai dengan sudut 45 karena posisi yang paling nyaman atau paling enak ketika mengelas. Jadi setelah kita pasangkan, di sini ada tombol untuk on off daripada alat listrik las tersebut. Kita on kan seperti ini. Kita tunggu sebentar. Dengan menggunakan teropong ini untuk pengaman daripada lampu las listrik, ini harus tetap kita pakai pada saat mengelas agar supaya yang pertama mata kita terjamin keamanannya. Setelah kita siapkan seperti ini, jangan lupa untuk kabel massa kita tempelkan pada bodi. Kemudian kita mencoba untuk membuat percikan. Nah, seperti ini. Diperlukan percikan seperti ini yang pertama untuk membersihkan ujung daripada elektroda ini agar tetap bersih. Setelah dilakukan beberapa saat, biasanya pada ujung elektroda ini akan kotor. Nah, ini akan menghambat daripada pengelasan. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kita dengan cara membersihkan dengan disentuhkan lewat massa seperti ini. Baik, kita mulai sekarang dengan proses pengelasan. Saya harap rekan-rekan guru pada saat mengelas tidak melihat langsung sinar yang ada di sana. Ya, saya bisa pastikan bahwa untuk pembuatan ini yang bersangkutan akan menutup mata ketika elektroda ini akan memancarkan pengelasan. Kita coba sekarang. Setelah siap, kita pasangkan di sini. Kalau diperhatikan, di sini benda kerja langsung putus. Nah, ini dikarenakan yang pertama ampere daripada alat-alat tersebut terlalu tinggi, yang kedua bahan terlalu tipis. Oleh karena itu, agar supaya tidak rusak benda kerja, kita dapat menurunkan ampere dengan cara memutar daripada arusnya ini lebih kecil, jadi mengurangi. Nah, kita kecilkan sekarang seperti ini. Ini mengurangi daripada rusaknya bahan karena pengelasan. Kita coba sekali lagi. Nah, apabila diperhatikan di sini sudah lebih bagus dari yang pertama. Pengelasan kedua berarti ampere yang terjadi atau ampere yang kita atur di atas tadi sudah sesuai dengan bahan ketebalan daripada plat tersebut, sehingga hasilnya pengelasan akan menempel dengan baik. Kompetensi berikutnya adalah kompetensi penggunaan alat lukis. Di sini kita contohkan salah satunya alat lukis itu adalah sebuah penggores. Sebuah penggores itu mempunyai dua sisi yang sama tajam, satu ujung lurus dan satu ujung ini tekukan 90 derajat. Ini dimaksudkan ketika kita melukis benda kerja yang tempat-tempat sempit dan sulit dijangkau, maka kita bisa gunakan benda kerja tersebut dalam posisi 90 seperti ini, sehingga tangan kita bisa tetap melaksanakan pelukisan pada benda kerja. Misalnya dia harus dilakukan di tempat yang sulit, maka menggunakan derajat sudut ini.
Yang kedua, kalau untuk yang ujung lurus ini kita bisa laksanakan langsung pada menggores seperti hanya kita menggunakan pena. Jadi seperti ini, kita bisa langsung gores seperti ini. Goresan seperti ini yang kita lakukan, ini akan melukai benda kerja. Tetapi ketika kita laksanakan penggergajian, kita laksanakan pengelasan, tanda ini tidak akan cepat hilang. Dibandingkan dengan alat lukis lainnya, misalnya kita menggunakan pensil atau ballpoint, maka dia akan hilang ketika ada perlakuan panas atau perlakuan yang lain, tanda itu bisa hilang. Tetapi dengan menggunakan penggores, hal itu tidak terjadi. Yang kedua, kita menggunakan penitik. Penitik ini termasuk salah satu juga alat lukis. Nah, untuk penitik sebaiknya dibuat runcing seperti ini untuk memudahkan daripada ujung tersebut melukai pada benda kerja. Seperti yang pada contoh pada saat kita melakukan kompetensi mengebor, itu penggunanya adalah kita memainkan jari kita untuk nyetel posisi seperti ini pada titik yang dikehendaki. Setelah itu kemudian kita tegakkan 90 derajat dan dilakukan pengukulan sehingga pada benda kerja akan terluka seperti pada saat kita mengebor. Itu adalah kompetensi untuk alat lukis. Untuk membuat trainer untuk motor satu pasang, kita harus membuat lebih dahulu penyangga daripada bearingnya yang harus presisi terhadap lubang daripada stator. Nah, dengan adanya trainer ini nanti diharapkan anak-anak lebih mudah untuk mengeksperimen atau hasil rewinding motor khususnya satu pasang. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita putar demikian, ini berarti center. Diharapkan semacam itu. Karena di dalam kumparan ini akan timbul kutub-kutub magnet pada kumparan stator. Jikalau kalau bilitan itu diberi sumber tegangan jala-jala bolak-balik, yaitu dengan cara dihubung paralel terhadap jala-jala. Nah, demikianlah trainer ini akan diselesaikan. Rekan-rekan guru yang saya hormati, setelah kita melaksanakan 6 kompetensi seperti yang kita sampaikan di atas, maka berikutnya kita sudah bisa melaksanakan daripada pembuatan alat uji dan ukur motor induksi satu pasang. Demikian yang bisa kami sampaikan, barangkali ada guna dan manfaatnya untuk pembuatan daripada alur lembar kerja siswa akan kami sertakan pada deskripsi di bawah ini. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih sekali lagi kepada Kepala SMK Negeri 2 Kota Probolinggo yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat tutorial yang ada di pembelajaran rewinding motor. Yang kedua juga kepada rekan-rekan program keahlian teknik instalasi listrik, terima kasih atas waktu dan perkenan izinnya menggunakan bengkel listrik. Demikian dari kami, terima kasih atas perhatian rekan-rekan guru. Salam pembelajaran, salam merdeka belajar, SMK bisa, SMK hebat.